Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternoliwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polrestabes Semarang menangkap seorang pelaku kasus pembunuhan keji terhadap ibu kandungnya sendiri di kediamannya di Jalan Gunung Sari, Desa Jomblang, Kecamatan Candisari, Semarang. Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek Cilincing melaksanakan kegiatan peninjauan pos pantau dalam rangka pengamanan tertib Ramadan 1446 Hijriah. Polda Sulawesi Barat dan Bayangkari Polda Sulawesi Barat dorong ketahanan pangan dan gizi untuk berkelanjutan melalui pekarangan pangan lestari. Polrestabes Semarang mengamankan Imam Ghazali, 36 tahun, pelaku kasus pembunuhan keji terhadap ibu kandungnya, Salama, di kediaman di Jalan Gunung Sari, Desa Jomblang, Kecamatan Candisari, Semarang. Penangkapan tersebut dilakukan pada Minggu pagi di kawasan Tanah Putih, Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, tak jauh dari lokasi kejadian perkara. Aksi pembunuhan keji tersebut terjadi pada Selasa 18 Februari 2025 sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Pelaku diduga kabur setelah menikam ibunya hingga tewas. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi memaparkan penangkapan tersebut dalam jumpa pers di ruang Rupatama Polrestabes Semarang. Tersangka ditemukan dalam kondisi pucat dan lemah setelah bersembunyi di rumah kosong sekitar 2 km dari lokasi kejadian perkara selama 5 hari tanpa makanan. Saat diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku sakit hati dan dendam kepada ibunya karena tidak diberi uang dan selalu membanding-bandingkan pelaku dengan adik-adiknya. Penyidik mengetahui bahwa pelaku adalah seorang pengangguran, sering mabuk-mabukan dan meminta uang kepada ibunya. Jika permintaannya tidak dipenuhi, pelaku dilaporkan mengancam ibunya dan merusak barang-barang di dalam rumah. Kombes Pol Syahdudi menguraikan kronologi kejadian pembunuhan tersebut terjadi saat pelaku sedang menonton TV dan sempat terjadi pertengkaran dengan korban. Pelaku yang geram mengambil parang dari kamarnya dan menyerang korban yang sedang bersiap untuk beristirahat di kamarnya. Dari Humas Polresta Semarang melaporkan untuk Polri TV. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembegalan yang menimpa seorang ibu rumah tangga di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi penangkapan tersebut, 5 pelaku berhasil diamankan, dengan 4 diantaranya masih berusia di bawah umur. Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembegalan yang menimpa seorang ibu rumah tangga di kawasan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi penangkapan tersebut, 5 pelaku berhasil diamankan, dengan 4 diantaranya masih berusia di bawah umur. Peristiwa pembegalan terjadi pada Senin 17 Februari 2025, sekitar pukul 5:06 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Al-Barkah, Ceketing Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga tengah mengendarai sepeda motor seorang diri ketika 5 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor memaksa sang korban untuk berhenti. Salah satu pelaku mengancam korban dengan senjata tajam, sementara yang lain merampas sepeda motor milik korban. Aksi tersebut terekam oleh kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap 5 pelaku dengan inisial JP, AI, MR, MD, dan AM. Tersangka JP yang berusia 20 tahun berperan sebagai eksekutor dan membawa senjata tajam saat beraksi. Sementara itu, 4 pelaku lainnya masih berusia di bawah umur.
Penangkapan ini merupakan hasil kerja cepat tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Mengingat 4 dari 5 pelaku masih berstatus anak di bawah umur, proses hukum akan dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini berarti penanganan kasus akan mempertimbangkan aspek rehabilitasi serta pembinaan bagi pelaku yang masih di bawah umur, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati ketika beraktivitas, terutama pada jam-jam rawan dan di lokasi yang sepi. Selain itu, masyarakat diharapkan segera melapor kejadian kriminal atau hal-hal mencurigakan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti. Kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Tim Opsnal Polsek Mangwi, Polres Badung berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di Warung Bulinda, Banjargunung, Desa Buduk, Kabupaten Badung, Bali. Pelaku berinisial H, 44 tahun, warga Bandung, Jawa Barat, yang dibekuk di kawasan Jalan Bedahulu, Denpasar. Kapolres Badung, AKBP M. Arif Batubara didampingi Kapolsek Mangwi, Kompol I Ketut Adiana TJ, menyampaikan hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor dalam konferensi pers di Polres Badung, Selasa 25 Februari 2025. Penangkapan pelaku berawal dari laporan korban IGS 45 tahun, warga Tianyar, Karangasem. Korban melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir di depan warung tanpa dikunci stang. Kunci kendaraan tersebut disimpan di dalam dashboard dan ditutupi mantel plastik. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, kendaraan tersebut dinyatakan hilang. Mendapat laporan tersebut, Kapolsek Mangwi, Kompol I Ketut Adiana, memerintahkan Kanit Reskrim melakukan penyelidikan. Selanjutnya, tim Opsnal Polsek langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti-bukti, serta meminta keterangan dari korban dan saksi-saksi. Berkat kerja keras tim, pelaku berinisial H berhasil dibekuk di kawasan Jalan Bedahulu, Denpasar. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor di Warung Bulinda. Usai berbelanja, pelaku melihat sepeda motor Honda Beat dengan kunci masih tergantung. Memanfaatkan situasi sekitar, pelaku mengambil kendaraan tersebut dan membawanya ke wilayah Denpasar, lalu mengganti nomor polisinya dengan plat palsu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Humas Polres Badung melaporkan untuk Polri TV. Tim Resmob Macan, Polres Kapuas, berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian tabung gas di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kedua tersangka ditangkap setelah polisi menerima laporan dari warga yang kehilangan tabung gas di warung dalam beberapa pekan terakhir. Tim Resmob Macan Polres Kapuas berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian tabung gas di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti dari lokasi kejadian. Sebelumnya, tim Resmob Macan Polres Kapuas mendapatkan laporan adanya pencurian tabung gas 3 kg di Jalan Barito, Kapuas. Berdasarkan keterangan para korban, kedua pelaku nekat melakukan aksi pencurian di beberapa tempat. Dengan cara berpura-pura membeli barang, pelaku merupakan pria dan wanita. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, tim Resmob Macan Kapuas bersama Resmob Polsek Selat berhasil menangkap kedua tersangka pada Selasa 28 Januari 2025 pukul 3 sore. Penangkapan dilakukan di Jalan Barito ketika tersangka baru saja melaksanakan aksinya. Kedua tersangka kemudian dibawa ke Polsek Selat untuk dimintai keterangan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa beberapa tabung gas hasil curian, serta alat yang digunakan untuk melancarkan aksi mereka. Saat ini, kedua pelaku diamankan di Polres Kapuas dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga tengah mendalami kemungkinan adanya jaringan pencurian tabung gas yang lebih luas di daerah tersebut.
Polres Kapuas mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan menjaga barang berharga mereka, terutama tabung gas yang sering menjadi target pencurian. Selanjutnya mengajak warga untuk segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan agar dapat segera ditindaklanjuti. Dengan ditangkapnya kedua pelaku, diharapkan kasus pencurian tabung gas di Kapuas berkurang dan masyarakat merasa lebih aman. Polisi berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan dan menindak tegas pelaku kejahatan demi ketertiban di wilayah Kapuas. Dari Humas Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah, mengungkap 3 kasus pencurian sepeda motor di lokasi dan waktu yang berbeda sekaligus. Polisi mengamankan 5 tersangka serta barang bukti kejahatan. Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana saat konferensi pers Selasa 25 Februari 2025 mengungkapkan para tersangka ditangkap di lokasi dan waktu yang tidak sama. 3 kasus pencurian sepeda motor terjadi di 3 lokasi, yakni di lokasi parkir Masjid Agung Darul Mutakin Kelurahan Kauman, lalu di Warung Asem, dan ketiga di Desa Sembu Kecamatan Limpung. Pengungkapan kasus pertama berawal dari laporan pemilik sepeda motor Honda Beat yang kehilangan sepeda motornya saat menunaikan sholat di Masjid Agung Darul Mutakin. Berdasarkan laporan itu, polisi melakukan penyelidikan sekaligus menangkap tersangka berinisial M, 43 tahun, warga Kabupaten Batang. Modus operandi yang dilakukan adalah memanfaatkan kelengahan korban saat menunaikan sholat di masjid. Pada kasus kedua, polisi menangkap 3 pelaku berinisial SM 34 tahun, S 38 tahun, dan A 43 tahun dengan barang bukti kejahatan Supra Prima X, Honda Scoopy, dan Honda Supra X 125, serta kunci pas dan gerinda listrik. Kasus ini terungkap setelah salah satu tersangka menjual motor hasil curian. Di kasus ketiga, polisi menangkap tersangka berinisial J 40 tahun, seorang buruh asal Kabupaten Bogor, serta mengamankan barang bukti kejahatan sebuah sepeda motor Honda, serta STNK atas nama Suprayitno. Pelaku mencuri sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih tergantung di kendaraan. Dari Humas Polres Batang melaporkan untuk Polri TV. 4 pelaku pencurian ditangkap tim Buser gabungan dari Polres Bangka dan Polresta Pangkal Pinang. Mereka mencuri di berbagai tempat, salah satunya pencurian besi pagar di kawasan Pantai Indah Rebo, Kecamatan Sungai Iliat, Kabupaten Bangka. 4 sosok komplotan pencuri ditangkap tim Buser gabungan pada Senin 10 Februari 2025. Para pencuri itu dibekuk oleh gabungan tim Kelambit Buser Polres Bangka, tim Naga Buser Polres Pangkal Pinang, dan Opsnal Polsek Pangkalan Baru. Pelaku adalah 3 orang residivis, Ari Trianto 47 tahun alias Bagong, warga Pasir Putih Kota Pangkal Pinang. Supil alias Roy 38 tahun, warga Jalan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Hendro alias Apoy 43 tahun, warga Kampung Dul, Kabupaten Bangka Tengah. Serta 1 orang lainnya bernama Agus Subandi alias Agus 59 tahun, warga Temberan Kota Pangkal Pinang. Awalnya tim Kelambit Buser Polres Bangka menyelidiki laporan pencurian ratusan meter pagar besi di kawasan Pantai Indah Rebo di Jalan Lintas Timur Kecamatan Sungai Liat. Kawat pagar panel BRC itu hilang mencapai 43 unit dengan ukuran 6 mm, tinggi 120 cm x 3 meter dengan kerugian korban 22 juta rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, didapat informasi para pelaku berada di kawasan Pangkalan Baru dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan wilayah hukum Polresta Pangkal Pinang. Tim Kelambit Buser Satreskrim Polres Bangka bersama tim Naga Polresta Pangkal Pinang dan Reskrim Polsek Pangkalan Baru kemudian berhasil mengamankan Bagong saat berada di lapak rongsokan kawasan Bukit Intan Pangkal Pinang. Berdasarkan pengakuan Bagong, aksi pencurian yang dilakukan bersama Apoy dan Roy. Dari petunjuk Bagong, akhirnya Apoy dan Roy dibekuk saat berada di kediaman Apoy di Kampung Dul, Bangka Tengah. Ketiganya mengakui melakukan pencurian pagar milik PT PIR sebanyak 2 kali. Dari Humas Polresta Pangkal Pinang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.